Oke guys, ketemu lagi dengan Papa Muda 262. Papa Muda, lihat ya. Cutting stikernya Papa Muda 262-nya di sini. Oke, jadi udah lumayan lama kita nggak ketemu di YouTube ya pastinya. Gue udah lama banget nggak upload YouTube tentang motor trail ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang belum tahu, gue ini motor CRF-nya udah nggak ada. Motor itu udah gue jual, dijual ke orang Salatiga. Jadi gue posting di grup Katoy, ada banyak yang japri gue, dan akhirnya deal sama orang Salatiga. Dia penjual juga, deal dengan harga lupa gue 25 kalau nggak salah ya. Ya 25 juta lah ya. Dan itu pun banyak bonusnya. Gue kasih helm, gue kasih sepatu, part asli dari motor CRF-nya. Terusnya tuh part-part yang udah dibeli, ubahan-ubahannya semua dibawa. Gue kasih semua bonus buat dia. Kalau misalkan sampai komplain juga kebangetan sebenarnya. Ya, jadi untuk kali ini gue mau coba kupas tuntas tentang ini motor. Jadi ini motor adalah motor yang pertama kalinya gue nge-custom motor ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, atau mungkin udah kelihatan juga kali ya dari mesinnya. Ini motor sebenarnya motor apa sih? Jadi ini adalah motor Ninja ya, yang gue custom sedemikian rupa supaya sesuai dengan keinginan gue. Jadi gue memang kesesem sama motor yang body dan tampilannya itu agak-agak jadul. Nah makanya gue ambil motor Ninja yang 2 tak. Terusnya tuh gue custom, gue bangun dari awal, dari nol, jadinya seperti ini. Jadi ini motor modelnya atau kiblatnya sebenarnya awalnya gue pengen kayak Suzuki RM gitu ya. Tapi begitu gue ngeliat-liat ada satu motor Italia atau mana gitu ya, namanya mereknya itu Maico. Dia warna merah sama kuning. Wih, kayaknya tuh keren banget, manis gitu. Jadi begitu di tengah-tengah jalan, gue minta sama buildernya buat nyamain itu motor. Nah, motornya jadinya seperti ini. Oke, sekarang kita coba kupas tuntas, bahas detailnya. Apa aja sih part-part yang terpasang di motor ini dan ubahannya itu apa aja sih? Nah, oke, untuk yang pertama bodinya dulu ya. Seperti yang tadi gue bilang, bodinya ini sebenarnya adalah body Suzuki RM 250 ya. Jadi gue beli satu apa ya, bundle gitu ya, satu set. Dalam pembeliannya itu ada tangki, spakbor, jok, terusnya tuh bodi samping sama spakbor belakang ya, beserta dengan tutup tangkinya dan juga keran bensinnya. Jadi gue beli satu set di satu marketplace ya. Tadinya warnanya kuning semuanya, warnanya kuning. Gue beli di Tokopedia seharga 1, sekian lah ya. Iya, kalau nggak salah 1, sekian gitu. Jadi bodinya memang gue beli jadi ya, tapi memang ada beberapa ubahan. Nah, ubahannya itu apa aja? Di tangkinya ini dia dicoak di sininya ya. Ini dekat radiatornya itu dicoak biar ngepasin sama dudukan radiator dan juga pelindungnya. Terusnya tuh bukan spakbor, ini tuh joknya itu nggak kepake sama sekali. Jadi ini buildernya bikin lagi dari awal biar ngepasin dengan bodinya. Karena kalau misalkan pakai jok bawaan yang satu set itu kurang pantas gitu dilihatnya. Akhirnya dia bikin ulang lagi, kalengnya dia yang bikin, busa sama kulit joknya dia ke kulit jok, ke tukang jok ya. Nah, itu bagian bodinya. Lalu mungkin sebagai penyangganya, rangkanya ini bener-bener custom, dalam artian dibikin dari nol.
ya, semuanya itu dibikin ulang, dibikin dari awal. Nah, untuk rangkanya bener-bener custom, tapi untuk rumah apa ya, rumah komstirnya itu nyamain seperti kayak punya KLX ya. Nah, terusnya tuh raknya pun custom. Emang gue pesen supaya dibikinin rak belakang. Jadi kalau misalkan mau camping atau mau bawa-bawa barang bisa ditaruh di rak belakang ini. Nah, di depannya pun ada raknya. Ini rak depannya. Terusnya tuh ini bener-bener custom juga. Nggak ada di pasaran ya. Dibikin dari awal. Terusnya tuh lampunya sebenarnya ini gue nyontek dari teman gue yang sebelumnya dia nge-custom motor CRF 150L, dia jadi motor jadul. Nah, gue lihat lampu dia itu kayaknya unik gitu, bulat, kecil, dan pas gitu kayaknya tuh. Makanya itu gue coba ngikutin, gue beli. Kalau dia warna hitam, gue warna merah. Jadi sebenarnya ini lampu mobil, lampu buat mobil-mobil off-road. Biasanya kan di tengah suka ada lampu tambahan ya, lampu tembaknya. Nah, ini dia, belinya itu murah. Ini seharga 100 ribuan. Tapi lumayan terang, bikin silo orang depannya. Suspensi depan ini gue pakai tipe teleskopik ya, supaya kelihatan jadulnya. Teleskopiknya ini gue menggunakan Kayaba Gordon ya, Tele AS41, dan ini gue belinya cuma second, nggak baru, karena kalau beli baru sayang juga ya, 5,5 harga barunya, dan gue ini belinya harga secondnya itu 4,2 di marketplace Facebook. Terus setelah itu, oh iya, kita ke mesin dulu deh, yang simple ya. Jadi ya seperti yang kalian lihat, ini mesinnya gue pakai mesin Kawasaki Ninja 150R ya, yang model barong. Ini gue beli utuh ya, dalam artian gue nggak beli bodong gitu ya, seperti kebanyakan orang. Gue paling nggak suka beli yang kosongan gitu ya. Itu sama aja memperbesar ruang gerak para maling dan juga para mafia dealer lah ya biasanya. Nah, ini gue pakai punya Ninja 150R, BPKB-nya ada, STNK-nya ada. Gue nggak pakai sama sekali part-part yang nempel di bodinya, bahkan rangkanya pun masih ada di tempat buildernya. Gue cuma titip pesan satu, nomor rangkanya tempelin di sini. Jadi nomor rangkanya ada, gue tempelin di sini. Tuh, di depan sini, ini nomor rangkanya gue tempelin di sini biar legal on road juga. Karena memang ini gue berencana buat pakai harian juga ke kantor, jadi nggak perlu naik mobil lagi. Ya memang kantor gue deket sih gitu ya. Paling juga ada 15 atau 10 menit dari rumah ya. Nah, terusnya tuh di mesinnya ini ya seperti lumrahnya si Kawasaki Ninja, dia ada radiatornya. Nah, ini radiatornya, dan ini adalah pelindungnya ya. Ini dari aluminium, lumayan kuat sepertinya. Nah, ini aluminium. Terusnya tuh ini radiator aslinya tapi dibelah. Aneh kan, radiator aslinya yang tadinya cuma satu jadi dua, dibelah sama si buildernya ya. Ngebelahnya lumayan mahal, bisa gopean kalau nggak salah katanya. Jadi ini dibelah. Terusnya tuh biar tambah adem, gue tambahin fan-nya. Fan-nya ini kalau nggak salah ini punya CB 150 atau MX ya, lupa gue ya. Yang penting bisa muter lah dan bisa nyedot hawa panas keluar. Jadi dia bukan niup ya, tapi nyedot, jadi ke belakang gitu ya. Jadi biar nanti kalau misalkan pas jalan angin masuk, terusnya tuh panasnya disedot sama kipasnya, jadi cepet dingin gitu. Dan ini berfungsi dengan baik ya. Gue lihat waktu itu pernah gue tes, gue buka tutup radiatornya, terus gue nyalain, dia muter ya. Bagus, artinya sirkulasinya bagus. Mesin ini masih benar-benar standar ting-ting ya, nggak ada ubahan apapun. Kipsnya masih nyala, masih normal, mekanismenya masih bagus.
Nah terus sebagai apa namanya tambahan pendinginnya untuk tabung reservoirnya tetap gue fungsikan, jadi biar apa namanya sirkulasi air radiatornya itu bagus gitu ya. Nah ini masih tetap gue fungsikan, ini bukan tabung oli samping tapi ini adalah tabung reservoir ya. Ini karet buat ngikat aja, gue cantumin di sini. Apa namanya ini sebenarnya kalau di pasaran itu digunakan buat apa namanya tabung oli samping, tapi di sini gue fungsikan sebagai tabung reservoir. Terusnya tuh tabung risnya juga udah nggak pakai standarnya. Ini yang sistem gantung seperti ini, kalau nggak salah ini kayak punya ranking ya, nggak tahu lah. Yang penting ada fungsinya. Oh ya, karbunya itu sekarang gue pakai dari sana. Nah, karbunya ini pakai PWK 28 dan ini bukan ori ya. Ini PWK 28 KW. Gue beli dari Karbu Racing Jogja dan gue minta settingin buat mesin standar PJ sama MJ-nya. Jadi tinggal nanti tinggal setting apa namanya udara aja lah ya. Dan ini belum gue setting tapi udah enak banget sih kalau menurut gue dibandingkan bawaannya dia pakai yang punya PWL 26 dan itu karbunya udah busuk banget, parah dah pokoknya, busuk gitu. Jadi ini sementara aja aku pakai 28 karena kondisi mesin ini sehernya udah baret dan bloknya pun baret halus katanya ya, gue nggak tahu apa detailnya pada saat si buildernya itu pasang mesinnya. Jadi ini apa namanya kondisi mesinnya memang agak sedikit memprihatinkan, suaranya berisik banget nih, terutama sehernya ya, dari sehernya. Nah, jadi gue belum putuskan ini mau gue ganti blok standar dan seher standarnya atau gue mau langsung bore up. Gue sih sekarang ini lagi apa namanya ngiler blok UMA yang 180 cc, tapi minusnya dia jadi kayak motor Ninja Kiss ya, karena nggak ada mekanisme super kipsnya gitu. Tapi nggak tau lah, gue lagi galau, jadi lihat ntar aja mau pakai UMA atau aslinya atau yang lain atau Kawahara, gue nggak tahu sih, lihat nanti aja. Nah itu di sektor mesinnya udah nggak ada yang lain sih ya. Lalu ini tuh apa namanya apa sih tabung filternya ya, ini dari apa namanya besi stainless, dia bikin custom juga ini pastinya. Dan di belakang itu ada apa kayak filter busa gitu, jadi bisa dicuci ataupun diganti, gampang nyarinya. Terus setelah ke mesin, oke, ke knalpotnya ya. Nah ini knalpotnya dia yang bikin, memang agak buruk rupa karena dia bikinnya pakai tangan manual ya, nggak pakai cetakan atau apa gitu yang bisa jadi apa namanya rapi bagus, nggak ada kerutan seperti ini. Tapi so far sih so good ya untuk knalpotnya, suaranya pun gue demen, nggak terlalu gemerincing tapi pas gitu menurut gue, nggak kelihatan karakter ninjanya gitu, nggak kedengeran karakter ninjanya, lumayan lah ya. Ini apa custom juga dia yang bikin, dan ini silinsernya kayak model-model jadul gitu. Dan gue sengaja nggak minta untuk dicat warna hitam, tapi begini aja, warna aslinya cuma dipernis. Terus oke, yang atasnya ini stangnya gue pakai stang Expedition yang murah aja. Jadi menurut gue ya stang yang merek seperti Expedition atau TDR yang sebelumnya gue pakai di CRF 150L ini udah lumayan kuat lah ya. Jatuh berkali-kali dia nggak bengkok atau nggak patah gitu. Daripada lu beli yang kayak apa namanya stang Pro Taper yang KW-KW gitulah, mendingan ini menurut gue ya. Makanya gue beli Expedition yang harganya itu lumayan murah, harganya ya nggak jauh beda dari TDR, sama, ada yang sama malah harganya. Terus setelah itu untuk handle-nya sendiri gue pakai Thor. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak merek-merek ASP ya, yang memang buat peruntukannya buat enduro, dia bisa nekuk tapi nekuknya ke depan aja, dia nggak bisa ke atas atau bawah. Terus oke, untuk rodanya ini masih ada jiwa CRF-nya. Jadi untuk rodanya, velg, tromol, disc, terusnya tuh apa namanya
Kalipernya masih pakai punya CRF ya, lengkap kabel bukan kabel, selang remnya, terusnya tuh master remnya itu punya CRF. Jadi ini masih ada jiwa CRF-nya ya. Ini peleknya pun punya CRF, bannya pun malah masih standarnya si CRF ya. Nah, untuk yang belakang pun sama, masih menggunakan CRF 150 ya, dari peleknya, tromol, terusnya tuh disnya, kalipernya. Yang beda cuma master remnya aja. Jadi master remnya punya si Ninja 150R ini masih gue pakai di sini karena masih lumayan bagus ya. Jadi master remnya gue nggak beliin. Nah, untuk rodanya atau well setnya itu gue beli secara second. Dia nggak ada discnya doang sama nggak ada gearnya. Belinya pun second, gue beli ketemu di marketplace Facebook. Nah, terus untuk gearnya gue lupa ini mereknya apa ya. Coba gue lihat dulu, ada nggak ya mereknya? Aduh, nggak ada lagi. Nggak lah. Lupa gue beli gearnya itu merek apa. Yang pasti satu set gear belakang, depan, sama rantainya. Cuma untuk yang depan nggak bisa dipakai ternyata. Ini gearnya gear CRF ya. Ukurannya sendiri ini 52, depannya 14 ya. Depannya belum gue ganti, masih bawaan si Ninjanya. Untuk rantainya satu set. Lalu untuk arem sama sok belakangnya, nah ini nih yang bikin agak sedikit jebol dompet gue ya. Ya kalian bisa searching ya lah ya. Untuk arem KTM dan juga soknya, ini sok asli WP KTM Enduro yang nggak pakai Unitrack ya, yang langsung nempel sama aremnya. Jadi memang berdasarkan rekomendasi builder dan teman-temannya, better cari yang tanpa Unitrack karena low maintenance dan juga bantingannya lebih enak katanya. Dan ternyata memang sih lebih enak jauh ya, harga nggak bohong ya. Walaupun ini second, tapi masih oke banget. Ini belinya gue secara terpisah, nggak satu set antara sok sama aremnya. Jadi gue pertamanya beli arem dulu, setelah itu beli soknya, dan harganya ya lumayan lah ya. Kalian bisa lihat sendiri di marketplace seperti Tokopedia, Shopee gitu ya. Ya harganya sekitaran gitu ya. Ini KTM-nya KTM tahun muda, walaupun ya tahun mudanya itu 2012, 13, 15 ya. Udah sih ya. Paling ini holdernya. Oh ya, ini untuk gasnya sendiri, ini tali gas gue pakai YZ. Dan sepertinya so far so good, enak sih, enteng gitu ya. Terus nggak terlalu dalam juga. Untuk saklarnya yang berfungsi ini cuma yang merah, yang kuningnya nggak berfungsi. Mungkin nanti kalau misalkan gue ada dana lagi, gue mau bikin electric starternya. Nah, kalau untuk yang merah ini sebagai engine cut off-nya. Terus kalau yang di kiri ini buat lampu, terusnya tuh ini yang biasanya buat sen, gue fungsikan untuk nyalain fan. Ini kan nggak nyala, ini kalau kita keluarin dia sudah nyambung ke aki, artinya hidup. Nah ini nyala fan-nya. Pennya nyedot ya. Ini matiin dulu. Ini merek Domino dua-duanya ya, saklar kanan kirinya. Terus oh iya, ini gue pakai lupa gue. Oh tuh Expedition juga. Untuk pijakan kaki atau footstep depannya itu pakai Expedition kanan kiri pastinya.
Terusnya tuh untuk belakangnya, fullset belakang ini memang gue sengaja request karena memang kalau sore-sore itu gue sering ngajak jalan anak gue buat ngiter-ngiter ya, biar dia nggak pegel boncengnya. Jadi gue request ke buildernya untuk dibikinin fullset belakang. Fullset belakangnya ini benar-benar custom, paling pijakannya aja nih yang ada di pasaran. Dan perlu kalian ketahui, motor ini gue belum pakai trabas sama sekali karena memang untuk trabas gue masih butuh untuk ganti ban. Terusnya tuh gue butuh untuk beli sepatu lagi, helm sih masih ada ya. Dan gue rencananya nanti aja karena gue terus terang masih belum pede untuk bawa motor ini main trabasan. Karena apa? Karena masih bener-bener kayak motor aspal ya, namanya motor Ninja kan memang diciptakan untuk motor aspal ya. Jadi rencana kedepannya gue mau beli gigi rasio gigi 2 dan 3 dari ADV Stars ya. Kalian mungkin bisa searching ADV Stars, dia udah lumayan famous, lumayan terkenal dalam melakukan perubahan motor Ninja 150R ini menjadi motor trabas. Nah, gue mau beli gigi rasionya dari tempatnya dia, gitu, Juragan Oxybird. Tapi kalau misalkan untuk trabas, sebenarnya gue cuma pengen untuk ganti gigi rasionya aja dulu, baru mungkin gue agak sedikit pede. Kalau sekarang setelannya itu atau pas di bawahnya itu bener-bener kayak motor jalanan ya, walaupun napasnya pendek karena gearnya gear gede ya, belakangnya depannya pun 14, belakang 52, jadi napasnya agak pendek gitu ya. Oke, jadi untuk reviewnya kupas tuntas si motor jadul ini sampai di sini dulu. Dan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan soal harga dan sebagainya, totalnya habis berapa gitu ya, mungkin kalian bisa tanya di IG atau melalui kolom komentar. Tapi mungkin kalau melalui kolom komentar gua nggak bakalan jawab karena gue takut nanti bini gue baca, habislah gue. Karena terus terang, untuk bangun motor dari awal butuh waktu dan dana yang lumayan menguras dompet. Ya, lu tahu deh. Lu pasti tahu semuanya. Kalau misalkan bikin motor dari awal, uang yang lu keluarkan pasti akan lebih ekstra ya dibandingkan lu misalkan beli rolling atau beli jadi gitu ya. Itu pasti akan lebih murah. Tapi kalau misalkan bangun dari awal, wah, lu mesti keluar kocek lumayan pokoknya. Ya udah, oke, sekian dulu video gue kali ini. Thank you, stay tune di channel gue untuk mendapatkan update tentang motor Ninja jadul yang dipakai nanti buat trabas ini. Oke guys, thank you, see you.